Singapura, sebuah negara kota kepulauan kecil yang terletak di persimpangan Asia Tenggara, telah lama dikenal sebagai salah satu kisah sukses paling luar biasa dalam sejarah modern. Negara ini dulunya merupakan wilayah kecil yang berjuang menghadapi kemiskinan, ketidakstabilan, dan keterbatasan sumber daya. Sejak awal masa kolonial hingga tahun-tahun setelah kemerdekaan, pada tahun 1965, kehidupan rakyat biasa Singapura diwarnai kesulitan dan ketidakpastian. Sejarah modern Singapura dimulai pada tahun 1819 ketika Sir Stamford Raffles menjadikannya pos perdagangan Inggris, lokasinya yang strategis di sepanjang jalur laut utama, dengan cepat menjadikannya pusat perdagangan yang vital. Meskipun pelabuhan tersebut berkembang pesat sebagai pusat perdagangan internasional, kemakmuran tidak merata. Inggris memprioritaskan kepentingan komersial dan militer, berinvestasi di industri pelabuhan dan pelayaran, tetapi sebagian besar penduduk lokal hidup dalam kondisi yang memprihatinkan. Dengan perkembangan pelabuhan Singapura yang ramai, membuat banyak imigran dari Tiongkok, India, dan Kepulauan Melayu datang untuk mencari pekerjaan. Sebagian besar berakhir sebagai kuli buruh kasar, penarik becak, dan pekerja dermaga. Upah mereka rendah, kondisi kerja berbahaya, dan perumahan penuh sesak. Pecinan, Little India, dan kampung menjadi rumah bagi ribuan pekerja yang berdesakan di ruko-ruko sempit dan gubuk-gubuk kayu darurat. Sanitasi buruk, penyakit seperti kolera dan malaria tersebar luas, dan air bersih merupakan kemewahan. Pada pertengahan abad ke-19, imigran Tionghoa telah menjadi kelompok etnis terbesar di Singapura. Meskipun banyak yang memulai dari keluarga sederhana, sejumlah besar mencapai puncak karir melalui keterlibatan mereka dalam perdagangan, pelayaran, dan keuangan. Beberapa pedagang Tionghoa muncul sebagai tokoh terkemuka dalam lanskap perdagangan Singapura, mulai dari perkebunan lada dan gambir hingga pertambangan timah dan pengiriman barang. Usaha mereka tidak hanya memperkaya diri sendiri, tetapi juga berkontribusi pada ekspansi ekonomi koloni. Para pionir awal ini menggabungkan kewirausahaan dengan kepedulian publik yang memperkuat ekonomi dan kesejahteraan sosial. Para pedagang Tionghoa berperan penting dalam menghubungkan Singapura dengan kawasan yang lebih luas. Mereka membangun jaringan perdagangan yang membentang di seluruh Asia Tenggara, menghubungkan kota tersebut dengan Tiongkok, Malaysia, Indonesia, dan sekitarnya. Komoditas seperti timah, karet, rempah-rempah, dan tekstil mengalir melalui jaringan ini, menjadikan Singapura sebagai simpul sentral dalam perdagangan global. Pulau ini tetap berada di bawah kekuasaan Inggris hingga Perang Dunia Kedua ketika diduduki oleh Jepang pada tahun 1942 sampai 1945. Setelah perang, Singapura kembali ke kendali Inggris sebelum bergabung dengan Federasi Malaysia untuk sementara waktu pada tahun 1963. Merger ini dipandang saling menguntungkan. Namun 2 tahun kemudian, gagasan dan kesepakatan dirasa tidak menguntungkan kedua negara, dan pada akhirnya Singapura menjadi republik merdeka, menempatkannya di jalur pembangunan bangsa yang terpisah. Saat ini kedua negara tersebut sukses, tetapi modelnya sangat berbeda. Di bawah kepemimpinan Perdana Menteri pendirinya, Lee Kuan Yew, Singapura memulai perjalanan pembangunan bangsa yang akan menentukan masa depannya. Transformasi ekonomi Singapura sering disebut sebagai keajaiban Singapura.
Sejak tahun 1960-an, pemerintah mengadopsi strategi industrialisasi berorientasi pada ekspor yang menarik perusahaan multinasional melalui kebijakan pajak yang menguntungkan. Kebijakan Presiden Lee Kuan Yew sangat berperan untuk kemajuan Singapura, memberantas korupsi dengan membentuk Biro Investigasi Praktik Korupsi dan menerapkan hukum yang tegas terhadap pejabat korup. Transparansi tinggi dalam birokrasi, fokus pada pendidikan berkualitas, terutama sains, matematika, dan bahasa Inggris sebagai bahasa utama, menjadikan Singapura sebagai negara dengan tenaga kerja terampil, disiplin, dan kompetitif. Investasi besar pada universitas dan politeknik yang mendukung industri. Kini Singapura diakui sebagai salah satu pusat keuangan terkemuka di dunia dengan Bandara Changi dan Pelabuhan Singapura sebagai hub global utama untuk transportasi udara dan laut. Singapura adalah pusat perdagangan global secara konsisten, menempati peringkat di antara pelabuhan tersibuk di dunia, pusat perbankan dan investasi internasional terkemuka, investasi besar dalam penelitian, digitalisasi, dan pendidikan. Singapura adalah salah satu angka PDB per kapita tertinggi di dunia. Meskipun menghadapi tantangan seperti keterbatasan lahan dan populasi yang menua, Singapura terus beradaptasi dengan berfokus pada industri berbasis pengetahuan, pembangunan berkelanjutan, dan inisiatif kota pintar. Pemerintah Singapura telah menjadi pusat kesuksesan negara ini. Pemerintahan ini ditandai oleh efisiensi, perencanaan jangka panjang, dan rendahnya korupsi. Lebih dari 80% warga Singapura tinggal di perumahan bersubsidi pemerintah yang mendorong kohesi dan stabilitas sosial. Hukum yang ketat, transparansi, dan akuntabilitas telah membantu menjaga kepercayaan investor. Saat ini, mayoritas penduduk Singapura berasal dari etnis Tionghoa, sekitar 74%, disusul oleh etnis Melayu, sekitar 13%, India, sekitar 9%, serta kelompok minoritas lain seperti Eurasia dan komunitas ekspatriat. Kehidupan sosial di Singapura merupakan cerminan keberhasilan dalam mengelola keberagaman etnis. Dengan perpaduan budaya Tionghoa, Melayu, India, dan komunitas global lainnya, Singapura tumbuh menjadi masyarakat multikultural yang relatif harmonis. Peran pemerintah, pendidikan, serta keterbukaan masyarakat menjadikan negara ini sebagai salah satu contoh pluralisme sosial yang stabil di Asia. Perpaduan budaya ini terlibat dalam kehidupan sehari-hari melalui bahasa yang digunakan, makanan yang dinikmati, dan festival yang dirayakan. Bahasa Inggris berfungsi sebagai lingua franca, tetapi bahasa Melayu, Mandarin, dan Tamil juga merupakan bahasa resmi, memastikan bahwa masyarakat mempertahankan akar budaya mereka sambil berkomunikasi lintas etnis. Hasilnya adalah masyarakat di mana pusat jajanan kaki lima yang menawarkan nasi lemak Melayu di samping kedai roti prata India atau penjual dimsum Cina di samping kedai kopi barat merupakan hal yang umum. Kehidupan di Singapura saat ini merupakan perpaduan unik budaya, agama, dan tradisi yang diselaraskan dengan masyarakat modern yang serba cepat. Keberagaman etnis dan agamanya tidak hanya dilestarikan, tetapi juga terjalin dalam jalinan identitas nasional. Mozaik ini menjadikan Singapura lebih dari sekedar kota global. Ini adalah bukti nyata gagasan bahwa persatuan dapat tumbuh subur di tengah keberagaman.